Abah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat Jurnal Abah selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan berziarah ke makam Cut Nyadin. Pahlawan nasional asal Aceh ini wafat tanggal 6 November 1908 atau 113 tahun yang lampau. Beliau dimakamkan di Gunung Puyuh di Sukajaya, Sumedang Selatan. Nah, jalannya melewati kompleks pemakaman Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata dan keluarganya. Lokasi makam Cut Nyadin ada di sebelah baratnya. Cut Nyadin adalah pejuang Aceh yang sangat ditakuti musuh-musuhnya. Seorang penulis Belanda menyebutnya sebagai Ratu Perang Aceh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon sarang Pak Asep. Mohon. Aduh, hatur nuhun. Abdi bade jarah pangitan. Ibu Punten Nyadin. sumuhun leres. Oh, di dieu teh kan aya dua Mohon, makam, mohon. makam keluarga, Mohon. sekarang makam Ibu Cut Nyadin. Mohon. Jadi Bapak balik ke Ibu Cut Nyadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampai juga berziarah ke makam perempuan hebat ini, yang seluruh hidupnya diabdikan untuk menegakkan hak paling asasi bagi manusia, yakni kemerdekaan. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik, berkumpul dengan orang-orang saleh lainnya. Sobat-sobat, keberadaan makam ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Cut Nyadin sampai di Tatar Sunda dalam status tawanan politik yang diasingkan Belanda. Setelah beliau berjuang sekian lama melawan penjajahan di wilayah Aceh, dia ditangkap pada 4 November 1905. Kondisinya sakit-sakitan dan mata yang hampir buta. Setelah dibawa ke Kutaraja dan mendapatkan perawatan, beberapa waktu kemudian Cut Nyadin dibawa ke Batavia menggunakan kapal laut. Pada saat itu, turut bersamanya seorang panglima perang dan seorang anak laki-laki berumur 15 tahun bernama Teku Nana. Setelah itu, pada Desember 1906, dengan menggunakan kereta kuda, Cut Nyadin dibawa ke Sumedang. Kedatangan Cut Nyadin diterima langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, J.B. van Hertz, yang kemudian menyerahkannya kembali kepada Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja. Bupati meminta Kiai Haji Sanusi, Imam Masjid Sumedang, untuk merawat wanita yang identitasnya dirahasiakan itu dengan sebaik-baiknya. Namun, karena saat itu rumah Kiai Sanusi sedang diperbaiki, maka sekitar 3 pekan lamanya Cut Nyadin dititipkan di rumah Haji Ilyas. Setelah Kiai Sanusi wafat tahun 1907, perawatan diteruskan anaknya yang bernama Haji Husna, sampai Cut Nyadin meninggal dunia pada 6 November 1908 dalam usia 60 tahun. Karena kedekatan Cut Nyadin dengan keluarga tersebut dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, maka Cut Nyadin dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Kiai Sanusi di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Selama diasingkan di Sumedang, meskipun saat itu Cut Nyadin tidak bisa melihat karena sakit matanya begitu parah, namun ia memberikan pelajaran mengaji, khususnya untuk para ibu di daerah tersebut, di lingkungan Masjid
Agung Sumedang. Orang-orang di Sumedang saat itu tidak tahu bahwa Cut Nyadim merupakan tokoh pejuang yang gigih melawan penjajahan Belanda. Mereka hanya tahu Cut Nyadin putri bangsawan Aceh. Menyebut Cut Nyadin dengan sapaan Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Ada juga yang menyebutnya Eyang Prabu Aceh. Dalam hal komunikasi dengan masyarakat setempat, Cut Nyadin hanya bisa menggunakan bahasa Arab, tidak bisa berbahasa Sunda. Karena itulah Cut Nyadin sangat dekat dengan anak Haji Husna bernama Siti Khadijah yang membantu menerjemahkan perkataan Cut Nyadin ke dalam bahasa Sunda. Makam Cut Nyadin baru ditemukan 50 tahun kemudian setelah wafatnya. Sebelumnya, Gubernur Aceh Ali Hashmi meminta dilakukan pencarian makam Cut Nyadin di Sumedang yang mengacu pada dokumen pemerintahan Belanda. Dokumen tersebut tertuang pada surat keputusan nomor 23 tahun 1907 yang menyebutkan bahwa Belanda telah mengasingkan seorang tahanan politik perempuan bersama seorang panglima berusia 50 tahun dan anak usia 15 tahun bernama Teku Nana. Penelusuran mengarah kepada lokasi makam sekarang ini. Selain itu, ketika penelusuran dilakukan, Siti Khadijah masih hidup sehingga dia bisa bercerita tentang sosok tersebut. Karena jasa-jasanya, kemudian pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 106 tanggal 2 Mei 1964. Pada tahun 1976, Pemkab Sumedang melakukan pemugaran. Kemudian, pada tahun 1987, Pemda Aceh melakukan renovasi dan mendirikan sebuah menasah yang diresmikan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Direnovasi oleh Pemda Aceh tahun 1987. Kalau kanopi ini saya sendiri yang bikin. Nah, ini adalah saya sendiri yang bikin, Pak. Dengan biaya sendiri. Saya bekerja di sini menghasilkan 2 untuk pemerintah. 1, keharuman nama Kabupaten Sumedang. Sekarang kan ini bahwa sampai orang-orang mengatakan berterima kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Nggak ada masyarakat yang bantu ini. Kemudian saya di sini bekerja buat umum. 1 buat pemerintahan sehingga mendapatkan nilai yang baik. Penilaian dari provinsi manapun baik bahwa makam Ibu Cut Nyadin terawat. Itu salah satu penilaian buat Kabupaten Sumedang. Kedua, saya bekerja untuk umum. Yaitu untuk orang-orang yang jarang datang sini. Karena alhamdulillah orang yang jarang datang sini dia merasa nyaman dan tenang. Sekarang disertifikatkan makam ini, tanah ini untuk makam keturunan. Luasnya ini 2.990 meter. Ari pakam pahlawan Sumedang teh di mana? Di Sumedang kene. Hoak kungkul, Pak. Ayeuna alasanana naon mindahkeun makam Cut Nyadin. Nah, ieu rempag rek dijieun jalan, dijieun lapangan naon kaganggu henteu. Sebetulnya alagian apa sih kerjaannya mau mindahin ini? Cina kusabab ieu cina aya di tanah makam keluarga. Jangan melihat di makam keluarga. Ayeuna ieu makam Cut Nyadin ku keluargana, ku keturunan kayak di sana sih dirawat henteu, dijaga henteu. Pan abdi mah teu aya biaya teu ge, anggar biaya abdi.